Shalom. Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari baru telah Tuhan berikan kepada kita, sebuah anugerah yang patut kita syukuri. Di tengah kesibukan dan tantangan yang menanti hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, sumber kekuatan dan penghiburan kita. Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Seperti embun pagi yang menyegarkan bumi, demikian juga firman Tuhan menyegarkan jiwa kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, siap menerima tuntunan dan kasih-Nya. Kiranya renungan pagi ini menjadi pelita yang menerangi langkah kita sepanjang hari. Sebelum kita memulai renungan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tak pernah berubah dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini, kami ingin merenungkan firman-Mu tentang Engkau, Tuhan Yesus, sebagai gembala yang baik. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat tertanam dalam hidup kami, memberikan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan yang baru. Tolong kami, ya Tuhan, untuk mendengar suara-Mu dengan penuh perhatian, dan mampukan kami untuk memahami rencana-Mu yang indah bagi hidup kami. Roh Kudus, pimpinlah kami sepanjang renungan ini, agar apa yang kami pelajari dapat membawa kami semakin dekat kepada-Mu dan mengubah hidup kami untuk menjadi domba-Mu yang setia. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan ini, setiap manusia pasti pernah menghadapi kekhawatiran. Kita mungkin khawatir tentang pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau masa depan. Namun, di tengah segala kekhawatiran ini, ada sebuah janji yang menguatkan hati kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Firman ini terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1, sebuah mazmur yang begitu akrab di telinga kita dan sering menjadi penghiburan dalam berbagai situasi. Mari kita renungkan lebih dalam tentang apa arti Tuhan sebagai gembala kita dan bagaimana janji ini bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Seorang gembala memiliki tugas untuk memimpin domba-dombanya ke tempat yang aman. Domba, yang sering digambarkan sebagai binatang yang lemah dan mudah tersesat, membutuhkan panduan yang terus-menerus. Dalam kehidupan ini, kita juga seringkali seperti domba, bingung, tersesat, dan tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Namun Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 11, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Ini berarti Yesus tidak hanya memimpin kita, tetapi Dia juga rela memberikan segalanya, bahkan nyawanya, demi keselamatan kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, Dia akan memimpin kita ke jalan yang benar, ke padang rumput yang hijau, dan ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Sebagai gembala, Yesus melindungi kita dari bahaya. Dunia ini penuh dengan lembah kekelaman, masalah, penderitaan, dan tantangan hidup yang membuat kita merasa takut. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak perlu takut karena Dia ada bersama kita. Dalam perjalanan hidup, mungkin kita merasa sendirian, tetapi sesungguhnya Yesus selalu ada di dekat kita. Dia adalah perisai dan perlindungan kita. Ketika badai kehidupan datang, ingatlah bahwa kita punya gembala yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita menghadapi tantangan, apakah kita mengandalkan perlindungan Tuhan atau malah merasa takut dan ragu? Mazmur 23 ayat 5 berkata, "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah." Tuhan adalah sumber segala berkat dalam hidup kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya.
Ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita, kita tidak perlu khawatir tentang kekurangan karena Dia yang memelihara kita. Namun, seringkali kita merasa tidak cukup dengan apa yang kita miliki. Kita merasa Tuhan belum memberikan yang terbaik. Disinilah kita perlu belajar untuk percaya dan bersyukur. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk mencurahkan berkat-Nya, dan Dia selalu memberi apa yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Apakah kita sudah bersyukur atas pemeliharaan Tuhan setiap hari? Ataukah kita masih sering merasa kurang? Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur 23 adalah undangan untuk hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia memimpin, melindungi, dan memelihara kita dengan kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Sebagai domba-dombanya, tugas kita adalah mengikutinya dengan taat, percaya sepenuhnya kepadanya, dan bersyukur atas segala berkat yang Dia berikan. Tidak peduli betapa berat perjalanan hidup kita, percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang setia. Dalam Yohanes 10 ayat 14, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Ayat ini menunjukkan hubungan yang sangat pribadi antara Yesus dan kita. Dia mengenal nama kita, kelemahan kita, kebutuhan kita, bahkan setiap pergumulan yang kita alami. Ketika kita merasa tidak ada yang peduli, Tuhan Yesus selalu memperhatikan kita. Dia tidak hanya mengenal kita, tetapi Dia juga memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Hubungan ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak jauh dan tidak asing. Dia dekat dengan kita dan peduli pada setiap detail kehidupan kita. Jadi sudahkah kita menyediakan waktu untuk mengenal Yesus lebih dalam seperti Dia mengenal kita? Ataukah kita hanya datang kepadanya di saat butuh saja? Mazmur 23 ayat 2-3 berkata, "Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku." Tuhan tahu bahwa perjalanan hidup ini penuh dengan kelelahan, baik secara fisik maupun batin. Dia tidak hanya menuntun, tetapi juga menyediakan istirahat untuk jiwa kita. Ketika dunia menawarkan hiburan sementara yang seringkali tidak memuaskan, Tuhan memberikan kedamaian sejati yang menyegarkan hati dan pikiran kita. Renungan ini mengingatkan kita bahwa di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita perlu datang kepada Tuhan untuk menemukan ketenangan sejati. Hanya Dia yang dapat memberikan kelegaan yang benar-benar kita butuhkan. Ketika merasa lelah, kemana kita mencari kelegaan? Apakah kepada Tuhan atau kepada hal-hal duniawi yang bersifat sementara? Mazmur 23 ayat 6 menutup dengan indah, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Ayat ini adalah janji bahwa Tuhan akan terus menyertai kita, bukan hanya di dunia ini tetapi juga sampai ke kekekalan. Tuhan sebagai gembala tidak hanya memimpin kita di masa sekarang, tetapi Dia juga telah menyediakan tempat di rumah Bapa bagi kita. Renungan ini memberi kita pengharapan yang kokoh bahwa hidup ini bukan akhir. Kita memiliki tujuan kekal, yaitu bersama Tuhan selamanya. Janji ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus setia menjalani perjalanan hidup dengan iman, apapun tantangan yang kita hadapi. Apakah kita hidup dengan kesadaran bahwa tujuan akhir kita adalah kekekalan bersama Tuhan? Ataukah kita terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi sehingga melupakan tujuan hidup yang sebenarnya? Sebagai domba Tuhan, tugas kita adalah mendengar suara gembala kita dan mengikutinya. Ini bisa kita wujudkan dengan berdoa secara rutin untuk memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan agar kita mengenal suaranya dan kehendaknya dalam hidup kita, hidup dalam ketaatan percaya kepada pimpinannya meskipun kita tidak selalu mengerti jalannya, berserah penuh kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran dan pergumulan kita kepada gembala yang setia. Sebagai domba Tuhan, tugas kita adalah mendengar suara gembala kita dan mengikutinya. Ini bisa kita wujudkan dengan berdoa secara rutin untuk memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan agar kita mengenal suaranya
dan kehendaknya dalam hidup kita. Hidup dalam ketaatan percaya kepada pimpinannya, meskipun kita tidak selalu mengerti jalannya. Berserah penuh kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran dan pergumulan kita kepada Gembala yang setia. Yesus adalah Gembala yang setia, yang tidak hanya memimpin tetapi juga melindungi, memelihara, menghibur, dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Ketika kita percaya bahwa Dia adalah Gembala kita, hidup kita akan dipenuhi dengan kedamaian, pengharapan, dan sukacita. Bayangkan ada seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Setiap hari, ia memimpin kawanan dombanya ke padang rumput yang hijau dan membawa mereka ke sungai yang tenang untuk minum. Gembala ini sangat menyayangi domba-dombanya. Dia mengenal masing-masing dombanya dengan baik, bahkan setiap tanda atau luka kecil di tubuh mereka. Namun, suatu hari, satu domba kecil yang penasaran mulai menjauh dari kawanan. Awalnya, domba itu hanya berjalan sedikit ke samping, mencoba mencari sesuatu yang tampak menarik. Aku ingin melihat apa yang ada di balik bukit itu, pikirnya. Tanpa sadar, domba itu semakin jauh dari gembalanya. Tiba-tiba, ia mendapati dirinya di tempat yang asing, penuh duri dan tebing curam. Ia tidak tahu jalan pulang. Ketakutan mulai merasuki hatinya, dan ia hanya bisa mengembik pelan, berharap ada yang mendengar. Gembala, yang sedang menghitung dombanya pada sore hari, menyadari bahwa satu ekor domba hilang. Meski 99 domba lainnya ada di tempat aman, hati sang gembala tidak tenang. Dia tidak bisa membiarkan satu domba pun tersesat. Dengan segera, dia meninggalkan kawanan yang lain dan berjalan melewati lembah yang gelap, duri yang melukai tangannya, bahkan ancaman binatang buas. Dia tidak berhenti sampai menemukan dombanya yang hilang. Ketika akhirnya dia mendengar suara kecil dombanya, sang gembala segera berlari mendekat. Dia mengangkat domba itu yang gemetar ketakutan dan luka-luka di tubuhnya. Dengan penuh kasih, dia menempatkan domba itu di pundaknya dan membawanya kembali ke kawanan. Sesampainya di sana, gembala itu bersukacita. Dia bahkan memanggil teman-temannya dan berkata, "Bersukacitalah bersama aku, karena dombaku yang hilang telah kutemukan." Kisah ini menggambarkan kasih Yesus sebagai gembala yang baik. Dia tidak hanya menjaga kita ketika kita berada di jalan yang benar, tetapi Dia juga rela mencari kita ketika kita tersesat. Seperti domba kecil itu, kita seringkali memilih jalan kita sendiri, menjauh dari Tuhan. Namun, Tuhan tidak pernah menyerah pada kita. Dia rela melewati lembah-lembah kehidupan, menghadapi penderitaan, bahkan menyerahkan nyawanya untuk membawa kita kembali ke dalam kasih-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda merasa seperti domba yang tersesat? Apakah Anda mendengar suara gembala yang memanggil Anda untuk kembali? Biarlah ilustrasi ini menjadi pengingat bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat kita merasa paling jauh darinya, Dia selalu mencari kita, dan ketika Dia menemukan kita, surga bersukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah yang baik. Kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Ajari kami untuk selalu mendengar suara-Mu dan mengikuti pimpinan-Mu. Ketika kami merasa lelah dan tersesat, tolonglah kami untuk kembali kepadamu. Bawalah kami berjalan di jalan-Mu yang benar, dan jadikanlah kami domba yang taat dan setia. Kami percaya bahwa dalam tangan-Mu, kami tidak akan kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, renungan ini bisa menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah sendirian, karena Tuhan Yesus adalah gembala kita. Mari serahkan hidup kita sepenuhnya kepada-Nya, dan percayalah bahwa kita tidak akan pernah kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan renungan firman Tuhan berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rohani ini, agar dapat terus membagikan renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.